Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan diri bahwa nama saya Pak Jamhuri, SPDI, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betuambari. Sejak kapan berdirinya KUA Betuambari? Berdirinya KUA Kecamatan Betuambari ini tahun 1985, ya. Jumlah pegawainya 4 orang, ya, 3 penghulu, ya, 1 pegawai biasa administrasi. Non PNS-nya tidak ada. Rata-rata tiga orang penghulu. Rata-rata peristiwa nikah per bulannya? Ya, sekitar 15, ya, 15 rata-ratanya 1 bulan, ya itu. Kelurahan di Kecamatan Betuambari. Kelurahannya di Kecamatan Betuambari ini Kelurahan Katobengke, kemudian Lipu, Sulaa, Maborobo, dan Labalawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. LM Ardiansyah dan Wisni Damayanti, ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betuambari ini dalam rangka sosialisasi, yaitu kursus Catin, ya. Jadi sebelum kita menikah itu harus ada kursus Catinnya. Bagaimana cara-cara untuk menikah itu? Karena di wilayah kita ini ya banyak sekali ya orang yang tidak tahu ijab kabulnya. Makanya saya sengaja panggil di sini untuk kita kursus Catin itu. Jadi sebelum kita kursus Catin, ya, saya sampaikan sedikit, karena Anda ini untuk mau menikah. Apa tujuan pernikahan itu? Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga. Keluarga yang bagaimana? Yaitu keluarga yang bahagia. Itulah yang dicari. Jadi kita biar kaya bagaimana? Biar kita menduduki jabatan yang tinggi, kalau tidak bahagia, saya kira itu percuma saja. Ya. Tapi kalau bahagia ini untuk selamanya. Ya, kita doakan, ya, saya doakan mudah-mudahan rumah tangganya nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu. Mudah-mudahan pula dari sekarang sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Makanya pernikahan itu harus dipanggil dengan keluarga, sanak saudara, tetangga, itu panggil, ya. Tapi karena tahu pernikahan ini atau rumah tangga itu banyak sekali cobaan-cobaannya. Jadi kalau tidak bisa untuk menyelesaikan kalian berdua, maka itu bisa-bisa rumah tangga akan hancur. Ya, caranya bagaimana? Yaitu suami menyayangi istrinya, istri juga demikian menyayangi suaminya. Nah ini, kalau sudah seperti itu ya, insya Allah rumah tangga yang kita idam-idamkan dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Jadi sekarang ini LM Ardiansyah dan Wisni, ya, kita langsung saja karena ini ya masih kursus Catin, ya. Ya, saya sampaikan kepada Anda, ya, bahwa sebelum kita melangkah
ke akad nikah itu harus ada syarat tobatnya. Ya, ada syarat tobat. Nah, kenapa pernikahan itu harus ada tobat? Ya, karena kita ini pasti ada kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Apa itu kesalahan? Yaitu dosa kita terhadap Allah. Makanya dosa ini kita hapus dengan syarat tobat. Ya, disinilah saya ceritakan syarat tobat. Itu ada 4 macam. 3 yang dilarang oleh Allah, dan yang keempat itu yang berhubungan dengan manusia. 3 yang berhubungan dengan Allah ini, yang pertama Anda harus kau jauhi. Ya. Kemudian yang kedua, menyesali. Ketiga, tidak boleh diulangi. Apabila selalu kau langgar ini, Ardiansyah, maka tunggulah kehancuran rumah tanggamu. Kenapa? Karena selalu kau langgar ini yang dilarang oleh agama kita. Ya, yang pertama tadi yaitu menjauhi. Ya, saya contohkan di sini. Kalau ada orang yang panggil kamu atau temannya yang panggil kamu, ya, mari kita pergi di sana. Ternyata temanmu itu dia bawa kamu di tempat-tempat yang maksiat. Apa itu? Yaitu di perempuan-perempuannya nakal atau yang menjual dirinya di mana saja. Ya, jangan mau, harus kau jauhi tempat itu. Tidak ada seorang istri maukan suaminya, pekerjaannya suaminya seperti itu, selalu pergi di sana. Ya, makanya istri kita jangan kita persalahkan kalau dia marah-marah. Ya, bukan hanya istri saja yang marah, tapi dengan keluarga, orang tua kita terbawa-bawa. Itu suaminya siapa, itu anaknya siapa, itu harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Ini. Jadi harus betul-betul kalau ada orang yang panggil kamu, jangan mau ke situ, dijauhi tempat itu. Ya. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh agama, apalagi kita yang menghancurkan di dalam rumah tangga, yaitu adalah judi. Kenapa dilarang juga ini judi? Ya, karena kasihan istri kita. Kadang kita suami ini masih subuh-subuh kita melangkah ke depan pintu sana. Doanya istri kita bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan suami saya dapat rezeki. Setelah Allah dikasih rezeki, ini kalau ada orang yang panggil kamu lagi, ternyata dia bawa kamu di tempat yang pemain-pemain judi itu. Ya, itu kalau ada orang yang panggil kamu seperti itu, harus dijauhi. Jangan mau. Karena itu semuanya dikasih rezeki oleh Allah, haknya istri kita. Ya, istri tidak banyak nuntut. Ya, biar hanya 10.000 rupiah dalam satu hari, yang penting hasil keringatmu, yang penting uang halal. Pasti istri dia terima dengan lapang dada. Ya, daripada kau kasih 1 juta umpamanya dalam satu hari, tetapi uang 1 juta itu kau pergi merampas haknya orang. Nah itu, baru serahkan istrimu. Kamu dicari oleh petugas. Maka Anda setelah dicari petugas begitu, kamu tinggallah di lembaga sana, ya, di Polres sana. Ya, kasihan. Gara-gara uang itu, ya, kamu juga merusak kepada istri, keluarga, orang tua. Itu suaminya siapa, itu anaknya siapa. Ya, itulah tadi. Biar hanya kasih 10.000, pasti istrimu itu akan terima dengan lapang dada. Ya, itulah. Ya, tidak usah cari banyak-banyak, yang penting uang halal kasih istrimu. Ya, itu. Jadi kalau ada orang yang panggil kamu di situ, ya, temanmu atau siapa saja, jangan mau. Ya, jauhi tempat-tempat yang itu. Kemudian yang ketiga, yang paling dilarang oleh agama atau yang paling berbahaya di dalam rumah tangga itu, yang mungkin ini minuman keras. Minuman keras. Kenapa dilarang minuman keras itu? Kalau kita sudah mabuk, nah, ini sudah mengganggu ketentraman orang lain. Kalau sudah mengganggu ketentraman lain, apa jadinya? Banyaknya pembunuhan-pembunuhan sekarang ini, bukan hanya di daerah kita ini, ya, itu. Nah, biar hanya sedikit saja, ya. Itu kalau sudah mabuk kita tidak tahu
mati atau hidup. Setiap ada kejadian di daerah kita ini selalu sumbernya dari minuman tadi. Ya, makanya jangan mau kalau dipanggil teman-temannya, mari kita pergi di sana. Ternyata dia bawa kamu di tempat-tempat yang peminum minuman keras ini. Nah, itulah ya. Jadi Ardiansa, nah itulah yang dapat saya sampaikan. Yang penting itu tahu semua. Ya, yang penting dilarang oleh agama harus kau jauhi. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya bagi nasihat saya ini. Ya, bagi diri saya juga ya, termasuk teman-temannya kita. Ya, kemudian kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu akad nikah. Ya, ini jalannya akad nikah. Ya, ijab kabul. Jadi ijab kabul ini sebelum kita mengucapkan syarat tobat tadi, ya kita ke ijab kabul. Ya, jadi ijab kabul ini Ardiansa. Ya, sebelumnya saya akan tanya kamu dulu. Pintar mengaji? Bisa. Baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagus. Kemudian Bisni baca ayat pendek saja. Ayat pendek. Ayat pendek apa saja? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah tangganya kalian ini ya itu tadi yang menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ikuti saya Ardiansa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa La ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa atubu ilaih min kulli zambin min kulli dzambi aznabtuhu aznabtuhu hamadan ramadan au khata'an au siran siran au alaniyatan au alaniyatan au sagiran au sahiran au kabiran au kabiran innaka anta innaka anta ghaffaruz dzunubi ghafaruz dzunubi fatahul qulubi fatahul qulubi kasiful qurubi kasiful qurubi wa atubu ilaih wa atubu ilaih minaz dzunubil lati inna dzunubi lati a'lam a'lam wa minaz dzunubil lati wa minaz dzulubi nati la a'lam a'la a'lam la a'lam la a'lam innaka anta innaka anta alamul ghuyub alamun huyub wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahil illa billahil aliyil azim aliyil azim bi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallallahu ala sayidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu ya. Kemudian syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan yang disembah tiada Tuhan yang disembah selain Allah selain Allah dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Ya. Sekarang ijab kabulnya. Ya. Coba ini ya.
saya terima nikah dan kawinnya Wisni Damayanti binti Laode Heldik Safi. Heldik Safiu dengan mas kawinnya 115 boka tunai karena Allah. Iya, itu jawaban kamu, ya. Kata-kata saya nanti tunai, ya, yang terakhir tunai. Kemudian tangannya ini saya goyang begini, ya, saya goyang begini. Anda langsung jawab ini, saya terima nikah dan kawinnya. Jadi saya nikahkan ini, ya, satu napas, tidak boleh, tidak bisa satu napas, ya. Jadi saya contohkan, ya. Laode Muhammad Ardiansyah bin Laode Muhammad Arfa ini Arfan Jafar atas kuasa wali saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Wisni Damayanti binti Laode Heldek Safiu dengan mas kawinnya 115 boka tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Wisni Damayanti binti Laode Heldek Safiu dengan mas kawin 115 bukat tunai karena Allah. Ya, seperti itu. Salah di sini biar 1000 kali tidak apa-apa. Yang penting jangan salah di rumah pada acara akad nikahnya. Saya kira itu sudah selesai akad nikah, ya. Oke. Jadi